Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar get. Get itu apa sih? Get itu adalah salah satu tata bahasa yang kita bisa pakai untuk menyebutkan atau menyatakan sebuah perkiraan. Get ini bisa kita artikan bahasa bahasa Indonesia itu dengan pasti atau sepertinya akan. Biasanya sih bilang, ih si Mutia kok belum datang gitu kan? Pasti telat lagi gitu kan. Atau misalnya gimana ya, kok dia nggak keluar kamar sih gitu kan. Pasti lagi teleponan sama pacarnya gitu kan. Kata pasti di situ kan sebenarnya cuma perkiraan gitu loh, ya kan, nyebutnya aja pasti tapi sebenarnya itu kan perkiraan. Bisa jadi dia lagi tidur gitu, atau lagi mungkin bisa dibilang pasti karena biasanya kalau Mutia nggak keluar tuh biasanya pasti lagi teleponan gitu sama pacarnya gitu. Di sini kita bisa artikan pasti atau sepertinya akan. Pasti atau sepertinya akan. Ini intinya perkiraan gitu ya. Contoh situasinya yang tadi seperti saya menjelaskan. Artinya yang ketiga adalah mau, tekadnya yang tinggi tapi spontanitas gitu. Misalnya siapa yang mau ngerjakan nomor 5 gitu kan? Saya gitu. Itu mau tapi spontanitas saja gitu ya. Di sini neil momi ikesnida. Pasti besok ada pertemuan gitu ya. Ke 가방이 가게에 없었어요. Tas itu sudah tidak ada di toko. 어떤 사람이 그 가방을 샀겠어요. Pasti udah dibeli. Pasti ada orang sudah beli itu gitu ya. 이사가 되어서 어떤 사람을 치유하겠어요 gitu kan. Saya mau jadi dokter terus saya mau nyembuhin orang gitu loh. Tapi di sini kayak baru tekad aja sih teman-teman ya. Realisasinya itu belum tentu seperti seperti yang real koeo gitu. Kalau real koeo itu mungkin dia sudah dalam tahap udah mau lulus dan udah kokas juga, dan dia tuh memang akan jadi dokter, dan dia bilang saya sungguh-sungguh akan menjadi dokter dan menyembuhkan orang yang sakit. Kalau di sini mungkin dia baru lulus SMA dan dia mau masuk ke dokteran karena dia punya cita-cita untuk menjadi dokter, untuk menyembuhkan orang yang sakit. Disitulah nyebutnya Isa gatioso open saramachiyo ges어요. Misalnya bilang, "엄마, 나는 고등학교를 졸업하고 의대 itu artinya maksudnya 의료대학교 gitu ya, maksudnya sekolah kedokteran. 의대 들어갈 거예요. Saya akan masuk ke ke ide gitu ya, karena 저는 의사가 되어서 어떤 사람을 치유하겠어요 gitu kan. Saya bertekad akan menjadi dokter dan menyembuhkan orang yang sakit gitu. Jadi maksudnya di situ tuh baru bertekad aja. Sebenarnya kan realisasinya itu bisa berapa tahun ke depan dan tidak terjadi saat itu juga. Dan kita juga nggak tahu terrealisasi atau tidaknya gitu, karena itu hanya baru perkataan spontanitas gitu. Tapi kalau misalnya Isaga Teoso apa saramel ciwal koyo gitu, mungkin dia sudah dalam kuliah kedokteran sebentar lagi dan sudah kokas, sebentar lagi lulus, dan itu akan terrealisasi segera gitu. Cobeko점에서 가방은 비싸겠어요. tas-tas di mall itu pasti mahal-mahal gitu kan ya. Padahal tapi kan ini cuma perkiraan aja, cuman kita artikan bahasa Indonesia itu pasti gitu. 어렵지만 제가 하겠습니다. Susah sih tapi saya akan ngerjain gitu loh. Ini juga spontanitas gitu kan. 선생님은 오후 5시에 오겠습니다 gitu. 손님, tamunya akan datang jam 5 gitu ya. 손님은 오후 5시에 오겠습니다. Tamunya pasti datang jam 5 gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya, saya agak miring sedikit nggak apa-apa ya.
Jadi di sini dia ada bentuk lampau, ada bentuk yang sekarang, ya kan? Lalu ada bentuk akan datang dan ada yang bentuk lampau gitu. Kalau misalnya yang sekarang itu pasti ya sepertinya gitu. Pasti yang tadi dibilang pasti lagi teleponan sama eh, pasti atau misalnya gini. Mutia Mutia suka makanan pedas. Jadi pasti bisa makan gini. Mutia suka makanan pedas, pasti makan juga misalnya apa sih yang pedas itu teman-teman? Makanan pedas bultak ya kamu tahu ya. Bultak itu artinya ceker ayam yang pedas. 미salnya gini, 무띠아는 매운 음식을 좋아해요. 불닭도 먹겠어요, gitu kan? Artinya Mutia suka makanan pedas, pasti makan juga bultak gitu. Nah ini yang kalau yang sama kata sifat, ini kata sifat untuk yang sekarang pasti. 저 사람은 머리가 좋겠어요. 어떻게 이 어려운 문제를 풀 수 있어요? gitu kan? Misalnya bilang gini, orang itu pasti pinter banget. Kok bisa? Soalnya dia bisa menyelesaikan soalnya, memecahkan soal yang susah ini gitu. Terus saya, dia pasti gitu ya. Misalnya apa ya? 저 사람은 의사겠어요 gitu. Orang itu pasti dokter. Soalnya dia bisa CPR. 저 사람은 CPR itu penapas buatan. 저 사람은 CPR을 어떻게 하는지 알 수 있으니까 저 사람은 의사겠어요 gitu. Pasti dia dokter gitu. Padahal nggak selalu dokter kan yang bisa CPR itu. Nah kalau bire itu contohnya 저는 내년에 졸업하겠어요 gitu. Saya pasti akan lulus tahun depan gitu ya. Kenapa dia bisa bilang gitu? Sebenarnya ini spontanitas aja dia bilangnya gitu. Saya pasti akan lulus tahun depan gitu. Bisa juga diartikan sepertinya akan. 저는 harusnya dia tuh lulus tahun ini gitu kan. Tapi tiba-tiba tapi karena ada satu alasan dia bilang 저는 내년 졸업하겠어요 gitu. Saya sepertinya akan lulus tahun depan gitu. Nah, itu pun masih perkiraan. Saya pastinya lulus tahun depan gitu. Spontanitas saja dia bilang karena tahun ini nggak lulus, belum bisa lulus tahun depan saya pasti lulus gitu kan. Tapi tekadnya dia aja sih, seperti saya akan lulus gitu. Ini sama aja ya teman-teman ya, karena nggak ada sebenarnya kata sifat yang lampau yang akan datang. Jadi ini saya artikan sama. Jadi walaupun nanti ini harusnya dikosongin ya teman-teman, ini dikosongin aja jadi nanti jadi ambigu. Karena nggak ada yang pasti cantik gitu kan, pasti akan cantik, yang ada pasti akan menjadi cantik. Jadi kita hilangkan aja di sini. Nah ini kita hilangkan aja di sini, segini ya. Kita hilangkan saja. Ini juga sama ya teman-teman, yang ini nggak ada. Di sini kita hilangkan saja. Aduh, 요것도 없어요 gitu ya. Nah, kalau yang lampau ini pasti sudah gitu kan. Misalnya 이게 진짜
Misalnya gini, Cholsu sama Minho lagi ngobrol tentang Mutia, bilang gini, eh si Cholsu sama si Minho mesen tteokbokki gitu ya. Terus tteokbokkinya udah datang dan Mutia tuh sebenarnya suka banget sama tteokbokki gitu kan. Mutia 왜 떡볶이를 보고 그냥 간 거예요? gitu kan. Si Minho nanya sama si Cholsu. Mau mogok겠죠 gitu kan, mungkin sudah makan, bukan mungkin, pasti dia pasti sudah makan gitu. Sebenarnya artinya sama aja sih dengan bisa kita bilang mungkin, intinya ini semua perkiraan teman-teman. Minho bilang gini, 철수 씨, 무티는 이거 보고 왜 그냥 간 거예요? 그냥 방에 들어갔어요, gitu kan. Kok dia ngeliat tteokbokki langsung abis lihat tteokbokki terus langsung masuk aja sih ke kamar. Terus si Chorsu bilang, 저녁 먹었겠어요 gitu. Ya pasti dia udah makan. Kalau enggak kan 아니면 떡볶이를 보고 바로 먹겠죠 gitu kan. Kalau misalnya dia belum 아직 안 먹었으면 저녁 아직 안 먹었으면 떡볶이를 보고 바로 먹겠어요 gitu kan. Kalau misalnya belum makan malam dia pasti udah lihat tteokbokki langsung makan gitu. Gitu lah. Apa ya, terus misalnya dulu pasti cantik gitu ya, apa ya, dulu pasti cantik. Kalimatnya gimana ya, misalnya gini, sama lagi si Minho sama si Cholsu ceritain tentang Mutia gitu kan. Ada tasnya bagus gitu kan, terus tasnya bagus, Mutia itu ngeliat tas, tapi tas itu tas murah gitu kan. Nah terus si Minho cerita sama si Cholsu 씨, 이 가방, 무띠아 가방인데 이 가방은 이 가방은 정말 쌌어요 gitu. 쌌어요 itu maksudnya murah, 쌌어요 gitu kan. Tas ini murah loh gitu. Saya tahu ini tas tuh murah gitu kan. 근데 무띠아는 보통은 비싼 가방을 사는데 이 싼 가방을 왜 샀죠? gitu kan. Kenapa dia beli tas ini? Terus si Cholsu bilang, Mutia는 그때 돈 없었겠죠? gitu ya. Mungkin dulu pasti Mutia nggak punya uang gitu. Terus misalnya ada yang ini ya, kita yang sekarang kita yang ini ya, yang ini misalnya gini, 저 할아버지는 의료에 대해서 tentang 의료 tentang kedokteran 참 많이 아시네요 gitu. Si kakek itu tahu banyak ya tentang kedokteran gitu kan. 옛날에 의사였겠어요 gitu. Mungkin pasti dulunya dia dokter gitu. Nah di sini kesediaan juga kemauan ini tuh kan saya udah kayaknya banyak banget bilang kalau Git sama Ulkoyo itu punya banyak kemiripan. Cuman kalau dilihat dari arti perkiraannya itu sebenarnya mirip-mirip sih teman-teman. Teman-teman boleh pakai bergantian, bisa kayak tadi 의사였을 거예요, 의사였겠어요 gitu kan. Intinya kan kalau saya biasa menerjemahkan si Ulkoyo itu dengan mungkin, si geso itu dengan pasti. Tapi sebenarnya dua-duanya artinya itu pun menyimpulkan sebuah perkiraan gitu. Mungkin dia sudah makan, pasti dia sudah makan. Tapi kita nggak tahu alasan sebenarnya kan. Itu intinya sudah untuk menyebutkan perkiraan. Jadi menurut saya kedua-duanya saling bertukar pakai juga nggak apa-apa gitu. Cuman untuk di arti yang kemauan
untuk kesediaan, gesoyo ini lebih tidak pasti dibandingkan el koeo. Tapi kalau kita pakai gesoyo, itu orang yang ngedengar lawan bicara kita lebih merasa oh dia benar-benar bersungguh-sungguh gitu loh. Sini 맛있어요, 맛있겠어요. 좋다, 저 음식이, 저 김치가 맛있겠어요. 김치 itu pasti enak. 좋다, 좋겠어요. 무티아가 좋겠어요. pasti 무티아 senang. 무티아는 장학금을 받아서 좋겠어요. gitu. 무티아 pasti senang banget dapat beasiswa gitu ya. 힘들다, 힘들겠어요. 저는 오전 10시부터 그 저녁 8시까지 일해요 gitu kan. Terus yang dengar itu bilang 힘들겠어요. Pasti lelah banget, melelahkan ya. Dokter 돕겠어요. Kayak saya nih teman-teman gitu kan. Saya tinggal di Korea sekarang pakai ini dan sekarang musim panas, banyak orang Korea bilang sama saya yang lalu lalang 지나가는 한국 사람들은 저를 보고 덥겠어요 gitu kan. Pasti panas. 덥긴 하지만 그래도 참을 수 있어요. 괜찮아요. 좋아하다 좋아하겠어요. 민호 씨는 항상 지수에게 잘 해줘요. Si Mino itu selalu memperlakukan si Jisoo itu dengan baik gitu kan. Mino 씨는 지수를 좋아하겠어요. pasti si Mino itu suka sama si Jisoo gitu ya. 일하다 일하겠어요 gitu kan. 저는 내일부터 일하겠어요 gitu kan. Saya akan mulai bekerja gitu. Saya mau bekerja mulai besok gitu loh. Nah, kalau ini kalau artinya akan gitu ya. Artinya akan besok saya akan mulai bekerja gitu kan. Kalau di sini intinya sama aja sih dengan iral koeo gitu. Kalau dalam situasi terrealisasinya itu Masya Allah susah. Ilhar kisah itu saya mulai besok akan bekerja, jadi akan yang benar-benar spontanitas gitu loh. Dan sebenarnya sih kalau dalam situasi kayak gitu iral koe lebih banyak dipakai ya gitu. Misalnya gini, dalam kasusnya seperti gini, 저는 열심히 일하겠어요. 저는 열심히 일할 거예요. Di antara dua itu kan dua-duanya itu kan artinya saya akan bekerja dengan rajin. Saya mau bekerja dengan rajin. Sama. 저는 열심히 일할 거예요. 저는 열심히 일하겠어요. Kalau artinya di situ saya mau bekerja dengan rajin, saya akan bekerja dengan rajin. Pada situasi seperti itu yang lebih halus dan lebih enak didengar oleh lawan bicaranya adalah 저는 열심히 일하겠어요 gitu. Karena gessoyo itu benar-benar menunjukkan kesopanan benar-benar menunjukkan satu kesungguhan gitu loh. Makanya kalau cal algismnida lebih bagus diucapkan pada saat kita bilang saya mengerti dibandingkan ne arasnida gitu loh. Get-nya di sini mengandung action atau ruyangs gitu ya, Bang. Punya ya Allah sebutannya apa ya, pokoknya menunjukkan rasa gitu. Riangs itu apa sih? Riangs itu rasa halus gitu. Makanya kalau pas bilang baik saya mengerti itu lebih bagus mengucapkannya dengan ne calagi sendida dibandingkan ne calarasmida gitu ya teman-teman ya. Sini saya kerjainnya 2 aja ya. 이 김밥이 너무 맛있어서 동생이 다 먹겠어요 gitu kan. Karena enak banget pasti adik akan makan semuanya gitu kan. 수지 씨가 시험이 끝나서 기분이 좋겠어요. Si Suji pasti senang banget gitu karena siwanhada seger. Oke, nggak apa-apa teman-teman. 기분이 시원하겠어요 itu udah lega. Pasti dia lega banget karena ujiannya udah selesai. Nomor 3, 와밍 씨가 2등을 했으니 선물을 받겠습니다 gitu kan. Si Wangming itu juara 2, jadi pasti dapat hadiah gitu ya. Dan sebagainya teman-teman kerjakan ya. Besok libur, Dongken pasti akan datang ke Jakarta gitu ya. Ini kita skip aja.
gini. 내일은 쉬어요. 동원 씨가 내일 자karta에 없겠어요, gitu kan. Besok libur. Jadi si Donggon pasti datang ke Jakarta. Sekarang jam 2, mereka pasti sudah makan. 지금 2시예요. 그들은 먹었겠어요. Ini sama contohnya dengan saya kasih contoh ini sama dengan pada saat saya menjelaskan si el koeo gitu teman-teman ya. Jadi artinya bisa artinya cuma beda di pasti sama mungkin gitu loh. Tapi dua-duanya untuk menyebutkan perkiraan atau memperkirakan sesuatu dengan kalimat. 응급처치할 수 있네요. Anda rupanya bisa CPR ya gitu kan. 있어겠어요. Pasti Anda dokter. 정국 sangat baik hati ya gitu ya. 정국은 참 장하네요. 친구가 많겠어요. Pasti temannya banyak gitu. Dan sebagainya ya. Nah, teman-teman, kalau si el koeo itu lebih banyak digunakan untuk memperkirakan sesuatu ini gini aja intinya. El koeo sama gesoyo itu punya arti yang sama, yakni satu memperkirakan sesuatu, menyatakan perkiraan, yang mana el koeo itu artinya mungkin, yang gesoyo itu bisa diartikan pasti, tapi dua-duanya sama-sama sebuah perkiraan. Yang kedua adalah untuk menyebutkan akan gitu ya. Cuman kalau el koeo itu lebih banyak digunakan untuk menyebutkan akan yang merupakan rencana. Jadi kalau teman-teman mau bilang hari Minggu kami akan begini. Jadi intinya kalau untuk menyebutkan rencana kita pakainya el koeo gitu kan. Kalau rencana itu kan biasanya akan wisata, akan rapat, akan apa. Kalau itu sebuah rencana maka pakaikan yang el koeo. Tapi kalau untuk menyebutkan si cuaca itu pakaikan gesoyo. Misalnya besok akan hujan, besok akan mendung, besok akan cerah. Nah itu pakainya yang gesoyo. Dibagi seperti itu aja kalau memang artinya akan ya teman-teman ya. Contohnya hari Senin di sini cerah. 월요일은 맑겠습니다. pada hari Senin akan cerah. 화요일에는 비가 오겠습니다. pada hari Selasa hujan akan turun gitu kan. 수요일에는 구름이 조금 끼겠습니다. hari Rabu akan berawan gitu ya. 월요일은 바람이 많이 불겠습니다. hari Kamisnya angin kencang gitu. Angin akan bertiup kencang. 금요일에는 흐리고 가끔 소나기가 내리겠습니다. Hari Jumatnya mendung dan nanti terkadang akan gerimis gitu. 토요일에는 안개가 많이 끼겠습니다. Hari Sabtu mendung gitu kan. 일요일에는 화창하겠습니다. Hari Minggu akan cerah gitu loh. Nah, kenapa di sini untuk perakiraan cuaca itu disebutkan pakai gesenida? Karena gesenida itu saya udah bilang el koeo itu tingkat realisasinya lebih 99% terjadi daripada gesoyo. Karena ini perakiraan cuaca, walaupun dibilang akan hujan, belum tentu hujan kan? Karena apa? Karena itu kan hanya Tuhan yang tahu gitu loh. Makanya untuk perakiraan cuaca pakainya yang akannya yang tidak pasti, yaitu gesenida gitu loh. Tapi kalau untuk yang akannya pasti, rencana, namanya rencana kan 100%-nya itu terrealisasi kan, bisa dilaksanakan, itu pakainya el koeo gitu teman-teman. Ngerti ya pembagian kita membedakannya dari situ saja. Lalu 내일 비가 오겠어요. besok akan turun hujan. 어떻게 알아요? 하늘을 좀 보세요 gitu kan. Coba tuh lihat langit gitu kan, mendung gitu. Tapi belum tentu kan terjadi gitu. 구름이 많이 끼어 있네요. 정말 비가 오겠어요. Jadi Sina bilang besok akan hujan gitu kan. Siga bilang besok akan hujan. Sina bilang kok tahu? Tuh lihat aja tuh langit gitu kan. Oh iya berawan ya, mendung banget ya. Pasti besok akan turun hujan gitu kan. Benar-benar akan turun hujan gitu ya. 우리 저 식당 한번 가볼래요? Kita pergi ke restoran itu yuk. Emangnya enakkah gitu kan? Mungkinkah enak gitu kan? Coba 보세요. Tuh lihat tuh.
orangnya banyak kan, tamunya banyak kan gitu kan. Oh, itu pasti enak gitu kan. Yaudah yuk kita ke sana, kita masuk yuk gitu. Nah, kalau misal situasinya kayak gini, spontanitas untuk melakukan ini juga artinya akan, walaupun ini pasti gitu loh. Tadi kan kalau saya bilang akannya yang tidak pasti kan gesem nida ya. Tapi di sini dalam situasi seperti ini teman-teman lihat ya. Nuga irul hagesem nikah, siapa yang akan melakukan pekerjaan ini gitu kan? Sega hagesem nida gitu kan. Ini juga sebenarnya kan kalau kita lihat situasinya 100%, 99% bisa terjadi, bisa terrealisasikan kegiatannya gitu loh. Tapi ini kenapa nggak pakai cegahan koeo? Karena cegahan sendiri di sini lebih dirasa sopan untuk jawaban dibandingkan cegahan koeo gitu. Bukan berarti cegahan koeo nggak bisa gitu loh. Tapi dalam situasi seperti ini, secara spontanitas cegahan sendiri itu dirasa lebih halus saja untuk dipakai jawabannya. Artinya kan akan tuh ya. Nuga 일을 하겠습니까? 제가 하겠습니다. Siapa yang akan melakukan pekerjaan ini? Saya yang akan melakukan. Sebenarnya di sini pakai 제가 할 거예요 itu nggak apa-apa. Cuman dirasa 제가 하겠습니다 lebih halus dibandingkan 제가 할 거예요. Lebih banyak mempertimbangkan perasaan yang bertanyanya atau lawan bicaranya dibandingkan real koeo gitu loh. Jadi walaupun si gesem nida ini juga nanti terrealisasi, bisa jadi terrealisasi bisa tidak, tapi untuk kasus seperti ini, situasi seperti ini lebih banyak dipakainya gesem nida dibandingkan real koeo. Unje kaji hagesemnika nih, apalagi di sini ada pertanyaan lagi lebih detail. Sampai kapan akan dikerjakan? Nail kaji hagesemnida. Kalau dibilang nail kaji hagesemnida itu berasa oh iya dia benar-benar sungguh-sungguh akan mengumpulkannya besok gitu. 자, 여러분, 우리 수업은 여기까지고요. hari ini kita belajar tentang apa? Get. Get itu artinya sama dengan el koeo, merupakan kata bahasa yang digunakan untuk menyebutkan perkiraan. Kita bisa menyimpulkan el gesoyo-nya itu dengan pasti, maksudnya diartikan dalam bahasa dengan pasti. Lalu kalau el koeo kita bisa artikan dengan mungkin. Tapi kalau untuk arti yang kedua sama-sama akan, cuman akan yang lebih pasti adalah yang el koeo gitu ya. Makanya untuk menyebutkan rencana itu digunakannya el koeo, tapi untuk menyebutkan perkiraan cuaca, misal besok akan hujan, akan mendung, itu pakainya gesoyo. Lalu kalau untuk menjawab dalam situasi siapa yang akan mengerjakan ini gitu kan, baik saya mengerti, di situ tidak pakai el koeo, lebih dipakainya gesem nida. Walaupun masih kita nggak tahu realisasinya, kegiatannya terrealisasi atau tidak, tapi yang jelas pada situasi seperti itu digunakan gesoyo untuk lebih halus atau lebih menyenangkan perasaan yang lawan bicaranya gitu ya. 자, 오늘 수업은 여기까지고요. 감사합니다. 안녕히 계세요. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.